Halo semuanya, kita bakal mulai lagi sesi kelima dari Backend Bootcamp kita ya. Perkenalkan, nama saya Aldi Wijaya Iskandar sebagai instruktur kalian pada minggu ini. Oke, pada minggu ini kita mau bahas ada beberapa topik sih. Yang pasti kita mau membuat sebuah aplikasi yang mempunyai database. Oke. Jadi apa sih database? Database itu adalah tempat penyimpanan data yang didesain untuk memudahkan penyimpanan dan pengaksesan data. Jadi untuk ngambil data itu dan untuk simpan data itu kita pakai database. Nah, kenapa sih kita pakai database? Karena kita ingin menyimpan data kita dan data kita agar aman dan kita ingin aksesnya itu mudah dan juga datanya konsisten. Nah, kenapa kita mau datanya konsisten? Contoh begini, rekening bank kalian isinya ada balance, ada saldo. Kalian tidak mau dong saldo kalian tiba-tiba berubah-ubah seperti itu. Oke, kita akan masuk ke PostgreSQL. Nah, apa sih PostgreSQL? Nah, PostgreSQL ini adalah DBMS, Database Management System. Jadi yang kita pakai untuk DBMS kita ini kita pakai PostgreSQL untuk kali ini. Nah, kenapa sih Postgres? Postgres itu open source, dia gratis, performance-nya cepat, banyak digunakan oleh perusahaan seperti Facebook, Google, Instagram, Spotify, dan Reddit, dan kawan-kawan. Terus ini juga salah satu DBMS yang paling sering digunakan. Nah, PostgreSQL ini paling luar biasanya itu performance-nya sih. Jadi dia banyak update dan update-nya itu update performance terus-terusan. Jadi makin lama makin cepat untuk kita melakukan eksekusi pengambilan data kita yang di query di database ya. Nah, ini ada download links-nya, PostgreSQL sama pgadmin. Nah, jadi PostgreSQL ini kita harus download, dan untuk memudahkan kita pemakaian Postgres-nya itu kita pakai pgadmin. Link ini akan saya berikan di deskripsi video ya. Jadi silakan diklik, terus kita download. Oke. Nah, ini untuk pendownloadannya cuman di next saja. Mungkin kalau kebingungan nanti bisa ditanya. Oke. Kita masuk ke query. Query ini adalah sebuah cara untuk pengeksekusian atau language sih sebenarnya untuk pemakaian database kita. Sebenarnya ada beberapa, bukan cuma DDL dan DML, tapi ada DCL juga, cuman kita tidak bakal membahas itu untuk sekarang. Oke. DDL itu Data Definition Language yang dipakai untuk contohnya membuat database, untuk membuat table, untuk membuat skema lah. Seperti itu. Membuat skema, merubah skema, rename, dan juga drop ini menghilangkan. Seperti itu. Ini untuk khusus untuk table dan khusus untuk database. Jadi untuk datanya itu tidak. Nah, DML ini Data Manipulation Language. Ini gunanya itu untuk mengambil dan pokoknya berhubungan data. Kalau yang ini berhubungan dengan table atau skema atau database. Kalau yang ini berhubungan dengan datanya yang di dalam itu, di dalam database-nya, di dalam table-nya, seperti itu. Nah, mungkin kalau udah pada download, kita bakal buka pgadmin. Nah, kita bakal nyobain ya, gimana sih caranya buat database, gimana sih caranya bikin ini memakai query-query yang di sini. Nah, ini passwordnya kalian bisa masukin pas lagi default. Jadi pas lagi lagi installation, kalian buka terus di set password dulu untuk awal.
Nah, ini database. Untuk bikin database, kita pertama-tama ke server. Nah, ini biar tidak bingung. Oke, kita pertama di sini kita bikin server. Aku sebut ini server GDSC. Koneksinya di localhost. Localhost itu berarti jalan di komputer kita, bukan jalan di remote gitu. Oke, kita save. Oh ya, password. Ini untuk passwordnya bebas. Aku bakal masukin Postgres aja. Jadi aku copy ini, seperti ini, biar memudahkan aja. Oke, save. Nah, di dalam database ini kita bisa bikin database. Cuman mungkin kita mau coba pakai query kali ya. Atau kita langsung aja bikin database di sini. Oke. Misalnya kita bikin database test ya namanya. Test 1. Oke. Nah, kalian klik kanan. Kita bisa pakai query tool di sini. Nah, ini kita bisa memakai query untuk bikin table. Contoh, create table of people. Ada ID. Ini nama fieldnya yang dibutuhkan. Terus kita pakai tipe datanya apa. Nah, kita juga bisa kasih constraint, yaitu PK. Atau not null. Primary key. Terus name. Char 50. Nah, ini lengthnya. Nah, terus kita bisa kontrol atau di Mac itu bisa pakai command terus di enter. Atau kita pakai F5. Nah, di saat ini kita bisa lihat bahwa di dalam skema kita di public yang di table ada table people. Seperti ini. Nah, terus kita juga bisa kayak pemakaian untuk yang lain juga nih, alter, rename, drop, seperti itu untuk DDL-nya. Nah, untuk sekarang sih kita pakai create aja, biar lebih fokus. Aku main lebih fokus di DML. Oke, kita bisa pakai select. Ini untuk pengambilan data. Jadi kita select bintang from people, itu berarti kita ngambil semua data dari si table ini, dari people. Kita pencet F5 lagi, nah, datanya kosong. Kita juga ini bintang ini pengambilan semua field nih, jadi makanya gini. Tapi kalau kita cuma mau ambil name doang, nah, cuma keluar name doang. Kita coba insert into people, terus kita masukin pakai tuples sebelum kita masukin. Kita bisa juga masukin caranya begini, karena oh ya, kita cara masukinnya begini. 1, karena itu varchar. Oh, sorry. Insert into values. Nah, dapat return. Coba kita select lagi. Nah, ini execution yang ini tinggal di hover F5. Nah, kita bakal muncul seperti ini. Nah, kita juga bisa update. Nah, pas update, kita bakal pakai namanya set. Contoh, set nama fieldnya, name, sama dengan. Nah, tapi kalau kita setnya seperti ini bakal merubah semua datanya nih. Jadi, contoh, kita punya table lagi, namanya Budi.
kita punya data lagi namanya Budi. Kita execution lagi ini, jadi kita search di sini. Nah, di sini kan jadi ada Budi nih. Tapi kalau kita pakai update ini, dia update dua data. Nah, jadi semuanya namanya Aldi Wijaya Iskandar nih. Nah, coba kita ubah lagi, jadi semuanya namanya Aldi. Jadi semuanya namanya Aldi. Nah, gimana sih caranya kita ngeset cuman ke salah satu data kita aja? Nah, di sini makanya penting lah namanya primary key. Nah, primary key ini adalah sebuah identitas untuk data kita, persatuan. Jadi sebagai ID. Kayak katalog barang lah. Kayak itu kan nggak pernah sama ya, unik ini tipe. Ini sifatnya tuh unik. Jadi nggak boleh kita misalnya ini kita insert lagi nih 2 Budi. Nah, pas di sini kita pakai tulisannya violates unique constraint karena dia udah ada nih ID 2-nya. Kalau kita pakai ID 3, nah dia bakal masuk lagi. Nah, dari data ini aku cuma pengen rubah yang data nomor 1 nih. Jadi yang aku lakuin adalah pakai where ID sama dengan 1. Where itu dimana ID sama dengan 1. Jadi SQL ini lumayan mudah sih untuk dimengerti ya. Soalnya ini kita harus pemakaian SQL ini kita harus koneksi ke bagaimana cara kita bicara sih melalui data. Kayak select, berarti kita ingin menseleksi sesuatu dari mana. Insert, kita masukin ke into people. Values tuh berarti kita ngasih values-nya ini. Ini juga kita bisa insert bulk. Misalnya ini kita bisa insert langsung banyak data nih. Seperti ini. Koma. Oke, bisa langsung insert banyak data. Jadi kita mau rubah seperti ini, update lagi. Nah, bakal update nih, update PK1 Aldi Wijaya Iskandar. Seperti itu. Nah, kita juga berlaku untuk ini, delete people ID sama dengan 1. Delete from people. Nah, ID 1 bakal hilang. Ini juga sama ya, delete itu jadi delete ini untuk mendelete data kita bisa pakai sama, mirip kayak si update. Cuman problemnya kalau kita delete from people doang, dia bakal ngedelete semua record yang ada di dalam tabel kita nih. Nah, tabel kita kosong lagi. Seperti itu. Nah, mungkin sekian sih dari query ya. Kita mungkin bakal bahas ke project kita habis ini. Oke. Kita bakal bikin namanya book registry project. Jadi kita cuma buat penyimpanan data, yaitu simpannya cuma buku sama authornya aja. Oke. Jadi kita mungkin bakal jelasin kenapa sih bisa relasinya seperti ini. Kenapa sih bisa jadi table seperti ini. Jadi begini ceritanya. Kita bisa ilah ya. Gimana sih cara bikin sampai jadi kayak gini dari kasusnya. Kalau kita lihat bahwa satu penulis buku itu bisa punya banyak buku gitu. Kayak J.K. Rowling, dia punya Harry Potter bisa sampai 7 ya kalau nggak salah. Jadi kita bakal bikin relasi, kita bakal simpan authornya dulu. J.K. Rowling punya banyak, jadi ini tuh tandanya banyak. Ini one to many buku. Nah terus kita gimana sih caranya tahu buku ini tuh punya si J.K. Rowling tanpa kita duplikasi si J.K. Rowling di setiap buku.
Kalau kita duplikasi, otomatis kita simpen dong di sini nama outer name. Terus kalau outernya kita mau simpen data lain, outer apa. Nah, cuman masalahnya itu buku yang 1, 2, 3, 4, Harry Potter yang 1, 2, 3 itu punya data yang redundant atau berulang. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita pakai si outernya ini, ID sama name, terus di bukunya itu yang dipakai itu cuman ID-nya aja sebagai primary key-nya. Nah, yang dipakai ini namanya foreign key untuk menghubungkan data yang dia relasikan ke outer. Seperti itu. Nah, oke, mungkin kita mulai bahas kita ke cara pembuatan project kita. Oke, mungkin kita ke Visual Studio Code. Kita open folder, aku pakai yang GDSC, bikin folder namanya Big 5 atau Book Registry. Nah, kita bakal bikin project ini pakai TypeScript ya kali ini. Jadi kita npm ini untuk membuat package ini, kita pakai package JSON. Nah, terus kita install dependencies yang kita butuhkan. Nah, untuk setup awal kita butuhnya itu kita butuh Express, kita butuh TS Node, kita butuh TS Node Dev. Tapi ini dipisah ya nantinya. Jadi kita bakal install Express dulu sekarang. Jadi aku bakal ngajarin ada dua nih, satu dependencies, satu lagi dev dependencies. Untuk dev dependencies kita pakai cara yang ini, min save dev. Jadi ini artinya dev dependencies. Kita bakal ini ts node dev dan TypeScript. Oke. Jadi bedanya dependencies sama dev dependencies itu apa sih? Nah, kalau dev dependencies ini cuma dipakai saat kita ngedevelop sebuah aplikasi atau ngedevelop sebuah server lah, backend ini. Tapi ini dev dependencies ini bisa dipakai untuk semua yang berbasis pakai npm package JSON ini. Oke. Nah, TS Node ini dipakai ini untuk ngejalanin TypeScript di Node.js. Nah, kalau TS Node di dev ini bakal dipakai setiap kali kita save. Setiap kali kita save, dia bakal restart si server TS-nya. Ini mungkin sama kayak di Node, ini kayak di Nodemun sih. Cuman kita bakal pakai TS Node Dev untuk ini. Nah, kita bakal bikin tsconfig.json di sini. Di sini kita bakal bikin konfigurasi untuk TypeScript-nya. Nah, ini boleh di copy aja. Ini nggak usah dihafal. Untuk configuration, ini juga banyak banget di internet untuk kita cari. Jadi nggak ada pressure untuk dihafal ini semua ya, karena nggak mungkin ini dihafal. Ini part of research gitu. Oke, kita bakal bikin folder namanya source src. Kita bakal bikin namanya index.ts. Oke, nah kalau di TypeScript itu berbeda. Kita pakainya namanya ES6. Jadi di dalam ES6 itu kita bakal pakainya namanya import. Kalau sebelumnya kan kita begini, express dengan require express. Nah, kalau di dalam TypeScript atau di dalam ES6 ya JavaScript yang lebih baru, kita pakai nama import. Jadi kita import express from express seperti ini. Terus kita bikin const app di mana tipenya itu express.application dengan express.
Oke, nah kita ketemu nih ada merah-merah. Apa sih yang kita butuhin? Nah, jadi package JS itu kadang-kadang tidak support sama TypeScript, jadi biasanya di double seperti ini untuk types-nya aja. Jadi yang kita bisa lakuin adalah save dev, terus add types, terus kita express di sini. Atau bisa di copy dari sini. Oke. Nah, kita udah install nih TypeScript Express ya, Types Express ya. Nah, ini udah tidak muncul. Nah, types itu gunanya, package types itu gunanya untuk kalau kita control paste di sini. Nah, ini kelihatan semua nih. Oke, kita bakal tap tulisan aja, bikin callback function. Terus console.log package running langsung import ya, seperti ini. Oke, kita mungkin nggak bisa cara jalanin ya. Nah, jadi kita di package JSON ini kita bakal bikin beberapa scripts. Itu misalnya kita bakal pakai script dev aja untuk sekarang. Jadi kita pakai tsmd, itu ini artinya type ini ya, ts not dev di sini sebagai command line. Terus kita pakai respond, kita kasih source index.ts seperti ini. Cara jalaninnya npm run dev seperti ini. Nah, app is running import 3000. Jadi kalau kita pakai ini localhost 3000, nah kita bakal masuk ke dalam server kita nih. Nah, coba kita bikin mock API untuk ini. Hello world. Nah, ini bakal restart sendiri. Habis itu kita bisa refresh jadi hello world. Seperti ini. Oke, mungkin kemarin udah dijelasin sama Randi di sesi sebelumnya untuk ngebuat backend tapi tanpa database. Jadi otomatis data kalian tidak persistence kan. Nah, untuk sekarang kita bakal bikin untuk database yang untuk kita bikin nyambungin ke database, yaitu book registry. Jadi yang kita mau lakuin itu adalah pertama, kita bikin sebuah database namanya book registry. Ini aku bakal delete terus bikin baru lagi biar kalian tahu. Book underscore registry bikin. Nah, dalam book registry ini kalian harus ingat password yang di dalam GDSC ini. Tadi kan aku masukinnya Postgres ya. Mungkin untuk review, nih create server, GDSC2, connectionnya di localhost, terus yang password di sini dimasukin. Kalau kalian lupa sampai lupa passwordnya, coba kalian bikin server baru seperti ini, GDSC2. Oke. Nah, di ini ada kita punya database namanya book registry. Nah, gimana sih caranya nyambungin database ke dalam aplikasi kita ini? Itu yang paling utama. Pertama, ini bisa kita lihat dokumentasi, yaitu dari typeorm. Ini untuk generate types. Ini lumayan cocok untuk TypeScript. Di sini nah, kita bisa pakai nama installation dia nih. Kita ikutin. Nah, jadi teman-teman untuk yang baru mulai mungkin di code gak semuanya harus dihafal, apalagi install package atau apa. Nah, kita bisa ikutin dokumentasi untuk cara pemakaiannya. Nah, di sini aku bakal ngikutin step by step.
untuk cara dokumentasi, ngajarin kalian juga cara baca dokumentasi itu gimana. Jadi ini ada installation, kita bakal install dulu semuanya. Nah, terus di sini juga diminta import somewhere in global space, yaitu berarti di yang paling utama. Kita kan paling utama index.ts nih, jadi kita import aja kayak gini. Oke. Sekarang ini install a database driver, ini berarti untuk driver untuk komunikasi sama database. Nah, kalau kita kan pakainya Postgres, jadi kita pakai ini, npm install pg. Ini. Nah, terus kita disuruh pakai TypeScript versionnya di atas 3.3, itu kita udah. Terus kita enable di ets config, tambahin ini 2. Tapi kita nambahin ini, copy. Oke. Nah, ini udah nih untuk dokumentasi typeorm nih. Nah, terus cara pemakaian typeorm gimana? Mungkin kita bisa bikin dari model dulu. Terus kita bikin config. Di sini kita bikin database. Atau untuk sekarang sih gini aja dulu. Database config.ts. Terus kita bikin index.ts. Nah, database config ini yang kita mau isi adalah konfigurasi kita terhadap si database. Jadi yang kita bikin itu adalah seperti ini. Import typeorm. Terus kita pakai create connections. Terus kita bakal bikin sebuah function namanya connection. Seperti ini. Terus kita pakai create connection. Kita masukin dalam objek ini yang dibutuhin pakai control space, boleh. Type-nya kita Postgres karena kita pakai Postgres SQL. Hostnya kita pakai localhost karena kita jalanin di localhost. Kalau jalanin di server orang, pakainya nama endpoint servernya ya, hostnya ya. Nah, terus kita port di Postgres itu kita bisa lihat di sini. Postgres server, post connection, ada portnya nih 5432. Untuk defaultnya Postgres itu selalu di 5432. Jadi, kalau kalian nggak rubah portnya, pasti di sini. Nah, untuk username, tadi kan kita pakai Postgres. Itu bisa dilihat di pas lagi create server, connection, nih, username sama password nih. Untuk password, tadi kalau nggak salah pakainya itu Postgres. Untuk database, kita bisa pakai namanya book registry kalau bikinnya sesuai ya. Kalau bikin namanya beda, sesuai namanya aja. Terus di sini ada entities, terus di sini ada synchronize. Oke. Terus kita bakal, ini aku pakai namanya barrel. Pakai namanya barrel folder structure ya. Jadi semuanya itu bakal diekspor di dalam index.ts yang dikonfig. Jadi cara pemakaiannya pas import seperti ini. Kita cuman ke config ini, terus di sini udah keluar nih connection. Nah, kita mau mulai connections nih sama si typeorm nih. Caranya kita pakai async function, terus di sini kita pakai await connection. Ini kita bakal nge-return si create connection. Atau kita boleh pakai async sebenarnya. Cuman karena async lagi tidak bagus, bakal kita kayak gini aja. Nggak best practice. Nah, kita juga bisa pakai try catch sih sebenarnya. Jadi kalau kita nge-try ini, kalau terjadi sebuah error, kita bakal console log.
apps app error, terus kita kasih error seperti ini. Coba ya kita npm ref. Nah kalau dia nggak ketemu database config-nya, contoh kita pakai book registry 1, nah dia bakal kelihatan nih ada error spin modified database. Nah ini kita bakal lihat di sini nih, database book registry 1 does not exist. Jadi kalau ketemu error dibaca dulu, soalnya penting ininya. Biasa udah dikasih sebuah message yang menandakan errornya itu apa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bikin models. Jadi kita kan udah punya model seperti ini ya, ada author, ada book. Oke, kita bakal bikin author dulu. Jadi kita bikin author model.ts, lalu kita bikin pakai namanya decorators. Decorators itu adalah sebuah kayak pakai sebuah function gitu, tapi untuk kelas khusus untuk kelas. Jadi kayak kita ngasih tahu bahwa ini udah entity, terus kita export class author. Ini cara pemakaian di type-or. Nah kita bisa kasih tahu juga bahwa ini primary generated column untuk si ID-nya. Kita juga kasih tahu bahwa ini number, jadi titik 2 number nih berarti dia bentuknya integer. Terus kita pakai kolom, terus ini kita pakai name string seperti ini. Oke, setelah ini berarti kita bisa pakai export bintang from author model, terus kita ke database config, kita masukin si author ini dalam sini. Oke. Nah ini untuk masukin entities. Cuman kalau nggak salah bisa masukin entities dengan cara lain, langsung credit name plus model, terus kita kasih seperti ini, bintang.model.ts, karena kita namanya berarti bintang itu buat nama depan, .model.ts, ini patternnya. Coba kita lakukan ini, running. Nah, tapi untuk sekarang kita coba pakai ini dulu aja ya, kayak dia import satu-satu karena kita nggak banyak nggak punya banyak model untuk sekarang. Oke, mungkin kita mau coba bikin controller, terus kita bikin namanya apps. Nah kita bakal bikin routes dulu biar kita bisa testing routes. Kita bikin index.ts, kita bikin namanya author.route.ts. Ini otomatis juga sama index.ts, kita bikin author.controller.ts. Nah di dalam index.ts ini sebenarnya yang aku bikin tuh seperti ini, export cons routes. Nah kita nerima namanya app. Ini biar lebih mudah sih sebenarnya. Ini cuman aku sih agar ini aja ya, agar mudah ya. Jadi ini app.use author, terus di sini author out gitu. Cara lainnya adalah dipakai di sini kan, app.use author, terus author out seperti ini. Ini boleh juga, tapi kalau misalnya mau di separate jadi begini, kita bikin function seperti ini. Nah mungkin kalau mau eksperimentasi sama ini boleh dilakukan sendiri. Kalau untuk sekarang karena itu tidak common, bikin function seperti itu di
sini. Jadi kita bakal pakai cara normal aja. Jadi kita bikin route, kita import express ini, terus kita bisa router dengan express.router untuk membuat router baru. Terus kita bisa ekspor router-routernya. Di sini kita ekspor bintang from router-router. Nah, di sini router-router kita pakai get. Kita jadi cuma bikin get sama post dulu untuk sekarang. Jadi kita agar cepat ya waktunya ya. Jadi kita bakal bikin outer dulu untuk cuma get sama post saja. Seperti itu. Nah, terus kita bikin di controllernya itu, nanti kita export cons outer controller. Nah, ada cara untuk seperti ini. Jadi kita langsung export cons. Jadi kita nggak usah cons ini, terus export. Nah, tapi kenapa sih yang di route itu kita nggak pakai cara seperti itu? Kenapa nggak ekspor di sini? Nah, problemnya itu adalah kita mau modify nih .get-nya, .post-nya untuk dapetin ini. Nah, makanya kita udah selesai modify baru kita ekspor. Kalau kita ekspor di sini dia kosong. Karena belum dapat ini modified-nya. Nah, kita bisa bikin get all outer request. Kita bisa kasih tipe juga. Jadi kita import express from express. Response. Terus kita bisa dapetin, kita ngasih connections. Jadi kita kasih keluarannya itu get connections gitu untuk si outernya. Jadi yang kita bisa lakuin adalah kita bisa bikin cons outers sama dengan kita bisa pakai ini di async function buat kita wait get connection dari type on, terus get repository yang namanya outer yang tadi kita bikin, terus kita bikin reference find itu untuk find semuanya. Nah, pasti mungkin bingung, kok cuma pakai function find doang sih habis itu dapat semua, bukannya tadi kita harus select ya. Nah, jadi di type orm ini kita udah dikasih function untuk ngejalanin query yang udah ada, dan kebanyakan query bisa dilakukan dengan cara ini, dan ini lumayan cepat untuk development, manage-nya juga lumayan gampang. Kalau kita pakai raw query, ada kondisi di mana di backend itu kita pakai raw query, nanti kita bakal ketemu kondisinya itu apa. Cuman juga bisa ditanggulangin sama pakai seperti ini. Cuman kadang-kadang raw query bisa lebih mudah kalau kondisinya itu kompleks seperti itu. Tuh kalau sama seperti ini. Terus kita bisa bikin outer, wait, get connections lagi, get repository, terus kita bikin pakai save. Nah, yang kita save itu adalah rec.body. Terus kita bisa pakai response status. Biasa kalau aku 201 itu untuk created. Jadi seperti ini. Jadi 200 itu biasa aku buat get, 201 itu untuk modified data. Jadi kayak untuk post, untuk yang patch, put, delete, nah itu aku pakai 201. Nah, di sini kita udah mulai bisa pakai lagi. Kita ekspor dulu outer controller. Sini kita import si outer controllernya. Sini berarti kita masukin outer controller control.
seperti ini. Untuk bikin project, aku sebenarnya nggak saranin pakai get connections ini, karena kita banyak banget function yang redundant. Kita bisa pakai namanya repository pattern. Nah, cuman karena waktu kita lumayan terbatas, aku nggak bakal jelasin tentang repository pattern dulu. Mungkin di dalam sharing session, nanti aku bakal ngejelasin tentang ini, repository pattern, cara pakainya gimana, seperti itu. Nah, untuk sekarang, kita untuk pengenalan dulu, kita bisa pakai begini caranya. Oke. Terus, kita bisa coba ya sekarang ya. Berarti, app.use. Nah, kita bisa kasih prefix outer. Jadi, semua yang di dalam slash outer ini, semua yang dikasih di sini, itu depannya ada outernya. Jadi kan ini kita cuma set gap doang nih, post doang. Nah, kalau kita udah kasih outer gini, berarti ada prefixnya. Kita buka Postman, atau mungkin kalau mau coba post dan lain-lain, itu kita harus bikin Postman. Ini book registry udah aku dapetin. Nah, coba ya kita send untuk dapetin. Nah, ini array kosong, berarti datanya masih kosong nih. Oke. Kita pakai 3000, bodinya kita masukin cuma name doang. Karena kan di sini modelnya itu kita cuma pakai name ya. Nah, kenapa kita nggak masukin ID? Nggak seperti yang tadi, karena kita pakai primary generated column. Nah, artinya itu di-generate dari database. Jadi kita nggak usah masukin ID-nya lagi. Nah, oke. Cannot save. Constructor. Mungkin ini kita harus debug sih pelan-pelan nih. Kadang-kadang bakal terjadi error seperti ini. Oh iya, aku lupa nambahin middleware kayaknya. Ya kita harus nambahin middleware, yaitu untuk si JSON-nya. Jadi ini middleware, di sini outs, sini server. Jadi kita pakai namanya express.your.code terus ini. Terus kita juga app.use express.json. Coba kita tes lagi. Nah, kita dapat nih hasilnya. Terus kita coba get. Oke. Nah, kita bakal bikin model baru lagi. Nah, yaitu kita bikin namanya book model.ts. Terus kita bisa copy. Di sini ID, di sini name. Kita juga bisa bikin foreign key, atau kita nggak usah ngomongin foreign key di type orm dulu karena itu lumayan konsepnya lumayan dalam. Jadi kita bikinnya kayak tidak berelasi aja dulu. Di sini kita atur ID, kita harus sesuai ya. Jadi kan ini buat foreign key-nya nih, di number. Di sini juga harus number. Seperti itu. Terus kita ada lagi release date. Nah, untuk date ini kan kita ada ada datanya tuh bentukannya string. Kalau di TypeScript nggak ada bentukannya date. Jadi kita bisa set di sininya, adalah bentuknya di sini, date. Untuk di ininya, untuk di type orm ya.
Nah, jadi Typeform ini, dia ini otomatis ngebikinin tabelnya loh buat kita. Kalau kita perhatiin dari tadi. Tablesnya tuh muncul tuh, outputs. Padahal kita belum buat. Nah, jadi coba ya kita tabelnya kita hapus lagi. Drop. Oke. Yuk kita tabelnya hapus lagi. Terus kita mulai di sini lagi. Kita bakal masukin si book nih. Book model. Oh ya. Nah, kita belum berubah ini. Ya, mulai ulang. Kadang-kadang kalau ini kita harus mulai ulang servernya. Terus kita import si booknya di sini. Jadi entities. Oke. Terus kita mulai bikin namanya book controller. Terus kita bikin namanya book arts.ts. Nah, terus kita bikin export console book controller. Terus ini get all book asing. Sorry. Terus kita juga add. Kita nggak bakal mendetail untuk lebih dalam lagi ya. Kita nggak bakal bikin delete dan lain-lain dulu untuk session kali ini. Kita mau fokus sama di join di query dulu sih ini untuk pengenalan Typeform dulu. Jadi untuk ngedapetin data, untuk nambahin data dulu. Nah, teman-teman bisa explore lebih nih dengan udah di seperti kayak gini. Jadi cara nambahin data itu gimana sih? Cara update-nya gimana sih? Delete datanya juga gimana sih? Nah, bisa dieksplor nih di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau pakai pattern yang tadi, berarti kan kita cara pakainya itu pakai Typeform kan. Jadi kayak const books dengan wait get connection get repository ini book, terus kita find, terus kita rest status 200.json books seperti ini. Terus otomatis sama nih const book save body. Nah, terus kita return booknya. Coba ya kita bikin pakai ini dulu. Ini boleh kita copy. Nah, terus teman-teman boleh nih, ada caranya unik. Jadi ini kan ada outer, kita mau rubahnya semua jadi book kan. Pakai Ctrl dan D. Kalau di Mac pakainya Command D. Jadi ini bakal ini, terus kita bisa, nah, bisa dengan cara kayak gini. Jadi rubahnya langsung semua. Ditekan aja. Kita belum ekspor si book controllernya nih. SRC model. Oke. Oh iya. Tidak boleh. Nah. Oke. Nah, sini kita boleh, ini kan kita pakai get all book ya, B-nya gede. Ini juga add book, B-nya gede. Oke. Udah. Terus kita ekspor. Buka.
terus satu use book router. Oke, seperti ini. Nah, kita bakal bikin sebuah collection baru nih, add folder book. Terus kita bisa pakai get books. Sini localhost 3000. Sini terus add book. Terus bodinya kita sesuai, masukin row JSON, name-nya Harry Potter misalnya. Coba ya kita bikin outer baru. Nggak usah sih. Habis itu kita bikin outer ID. Terus di sini outer ID-nya 1. Terus kita dibutuhin apa lagi tadi di dalam model itu, release date ya. Masukin release date di sini, misalnya 11/01/2021. Oke, saya ini release date kita sampai sini. Dapat buku pertama, Harry Potter 2. Oke, problemnya adalah seperti ini. Kita cuma dapat ID sama outer ID nih. Kita cuma dapat ID, outer ID. Kita nggak bisa tahu nih outer name itu siapa. Nah, cara kita lakuinnya gimana sih? Nah, ini adalah kasus-kasus yang beberapa kasus yang lumayan enak lebih pakai raw query, cuman otomatis type R juga bisa. Dan kalau misalnya yang simple seperti ini bahkan lebih mudah di type R daripada di query. Nah, cuman kalau lebih kompleks dari ini, lebih cepat kerjainnya di raw query. Nah, aku bakal tunjukin cara ngerjainnya di raw query biar kalian juga lebih ngerti tentang DML. Jadi kita coba select bintang, jadi kita ke book history, kita ke query to, jadi ke book history, klik kanan, query to, terus kita bakal select bintang from book dulu. Kita bakal dapat datanya sesuai sama yang API kita dapat. Nah, terus gimana caranya kita kan bisa select ya, ID, name, release date. Nah, kita juga bisa pakai alias, namanya as book name. Jadi yang bakal muncul ini, coba ya kita gini dulu. Nah, ini kan muncul name. Kalau kita pakai as book name, jadi dia nama ininya book name seperti ini. Nah, gimana caranya kita join si table book sama si table author? Nah, yang kita tahu itu kita mau di sini ada author name nih. Tapi author name ini nggak ada datanya. Yang kita punya itu author ID. Nah, author ID ini adalah sesuatu yang Forensky yang ngegabungin si untuk apa ya namanya representatifnya itu si author. Nah, cara kita pakainya gimana? Kita ngejoin, coba kita select bintang dulu from book seperti ini. Terus kita bisa pakai cara where book dot itu untuk ngambil salah satu fieldnya, yaitu author ID sama dengan ini from book, author. Terus jadi kita ngambil dari dua table. Tapi kalau kita ngambil dari dua table, saya begini. Misalnya kita nggak dapat apa-apa nih. Tapi kalau kita ngambilnya dari dua table, kok author saya kosong ya.
Coba kita cek lagi. Oh iya. Coba ya. Berarti kita coba lagi tadi. Nah, kita bakal dapetnya semua nih. Jadi kalau kita outernya ada 2, contoh kita nambahin outer lagi, jadi Budi. Nah, dia bakal muncul recordnya langsung double. Padahal ini bukan bukunya Budi nih. Yang ini kan, ini bukunya Aldi. Nah, cara kita ininya, kita pakai filter. Jadi kita pakai where book.outerID sama dengan outer.id. Karena kita kalau kita lihat di arti dan cara kita pakainya, itu adalah ID itu di outer ID. Jadi ini relasi ini. Seperti itu. Nah, jadi muncul langsung ini. Terus kan kita baru muncul nih, name si Aldi Wijaya Iskandar nih. Oke, kita baru pakai kayak tadi, outer. Kan kita dapatnya outer.name as outer name. Terus book.name as book name. Terus kita keluarin release date. Nah, ID-nya ambigu karena dua-duanya punya ID. Jadi yang kita mau keluarin kan bukan ID ini. Nah, keluarin begini. Seperti ini. Nah, kita udah dapat query-nya nih. Terus gimana caranya kita pakai cara pakai si Koho Query. Nah, kita bisa cari Koho Query in type of. Nah, kita bisa pakai nama manager nih. Jadi mungkin yang kita lakuin itu adalah di sini Control Alt. Jadi kita pakai ini. Terus kita wait manager, get manager, dot query. Terus kita copy query yang kita yang tadi pakai backtick ya. Ini backtick. Terus kita keluarin ini. Nah, di saat kita dapetin query-nya, get pas get books. Nah, kita bakal keluar begini. Kita bakal keluarnya. Oh, sorry. Nah, ini di outers. Ke book controller. Get manager. Query. Backtick. Seperti ini ya. Kita send. Nah, bakal keluar nih hasil dari query yang tadi. Nah, inilah cara ngejoin sebuah table. Jadi kalau kita ada beberapa table, 5 table, 3 table, kita bisa samain aja di sini. Samain disamain yang ini, where-nya gini. Kita banyakin. Cara biar rapi sebenarnya ini. Where, terus ini kan from nih. Nah, from, terus ini where-nya. Sejajar, terus kita cara lakuin ini. Ini jadi lebih tertata nih. Ini field-nya, ini tables-nya, ini conditions-nya. Seperti itu. Mungkin sekian dari kita bikin project book registry ini. Nah, untuk absensi, tolong di-scan di sini, nanti isi form, dan juga ada quiz di sana untuk absensi kalian ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan aja di Discord atau boleh line personal ke saya ya. Oke, masih.